Halo teman-teman sahabat ASN dimanapun Anda berada. Nah, pertanyaannya saat ini adalah apakah semua ex tenaga kategori 2 akan diangkat menjadi P3K penuh waktu? Nah, itu menjadi pertanyaan ya. Karena memang saat ini masih banyak pertanyaan dari teman-teman. Contohnya mendaftar di lokasi yang berbeda. Contoh di Dinas A. Dinas A dibutuhkan 2 formasi, saya berikan contoh pengadministrasian kantor. Jadi ada 2 orang yang mendaftar di situ, yang dibutuhkan 2 ya, yang dibutuhkan 2 orang, tetapi yang mendaftar itu 4 orang, dan sama-sama itu adalah ex-THK 2. Nah, di Dinas B, mereka mendaftar sama-sama pengadministrasian kantor, tetapi non-ASN, tidak ada THK 2 di sana. Bagaimana yang ada di Dinas A ini? Apakah THK 2 yang tidak lolos di formasi atau Dinas A ini akan dipindahkan ke Dinas B, atau seperti apa sih kebijakan atau aturannya? Nah, teman-teman, kalau kita mengacu pada Kemenpan 347, 348, 349, di situ memang tidak ditulis secara spesifik. Tetapi di situ ditulis yang menjadi prioritas. Menjadi prioritas pertama itu adalah ex-THK 2. Lalu adalah non-ASN dan 2 tahun bekerja. Artinya ketika semua tahapan sudah selesai, ketika di ranking terlebih dahulu itu adalah THK 2. Setelah THK 2 semua sudah terbagi formasinya, barulah yang prioritas 2 yaitu tenaga non-ASN. Nah, seperti saya katakan, di Kemenpan kan tidak ada petunjuk tuh, tidak ada petunjuk lebih detail. Apakah case atau kejadian seperti di Dinas A ini, apakah dia bisa, yang THK 2 yang tidak lolos ini, apakah dia bisa pindah ke lokasi lain. Jadi begini teman-teman ya, di dalam aturan kan siapa nilai tertinggi, tidak ada passing grade ya, tidak ada passing grade teman-teman. Jadi siapa peringkat terbaik dia akan lulus. Nah, THK 2 ada 4, peringkat terbaik cuma 2 akan kemana? Apakah semua akan diangkat penuh waktu atau menjadi P3K per waktu? Nah, ternyata kalau saya lihat dari penyampaian BKN sendiri, di situ yang akan di-ranking THK 2 ini pada formasi yang dilamar. Jadi kalau dia di Dinas A, dia akan di-ranking. Nah, di Dinas B ini tidak perlu khawatir teman-teman tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN dan bukan kategori 2. Nah, kalau selama di Dinas B, mereka mendaftar tidak ada K2, intinya mereka bersaing non-ASN. Tetapi kalau di Dinas A ini ada kategori 2, maka kategori 2 ini yang akan menjadi prioritas. Seperti itu teman-teman ya. Artinya tidak semua kategori 2 pun itu akan diangkat secara full time. Bisa jadi mereka akan diangkat secara paruh waktu. Kenapa? Seperti penjelasan saya tadi. Nah, jadi yang akan di-ranking mereka itu pada formasi yang mereka lamar. Ketika mereka melamar di formasi A, tetapi hanya 2 dibutuhkan dan hanya 2 yang lolos, maka THK 2 yang 2 ini itu akan menjadi P3K paruh waktu teman-teman, tidak akan menjadi P3K penuh waktu. Walaupun secara peraturan Kemenpan itu yang diprioritaskan adalah THK 2, tapi pada formasi yang mereka lamar. Jadi teman-teman non-ASN, teman-teman semua tidak perlu khawatir ya. Baik yang teman-teman non-ASN yang terdaftar database BKN maupun yang mengikuti tahap 2 ini. Kalau masih ada formasi yang tersisa, teman-teman boleh langsung saja mendaftar di formasi yang tersisa. Itu sebabnya mengapa ada tahap 2 dan tahap 2 ini berpeluang untuk bisa menjadi P3K penuh waktu, karena skemanya seperti itu. Kalau seandainya skemanya adalah menyelesaikan semua THK 2, jadi walaupun di formasi B ini tidak ada THK 2, di formasi atau di Dinas B ya, Dinas B ini tidak ada THK 2, di Dinas A ada THK 2, lalu diberikan aturan karena 4 mereka di sini THK 2, maka 2 yang tidak lolos akan langsung dipindah ke Dinas B. Secara otomatis non-ASN yang ada di Dinas B itu tidak akan lulus teman-teman. Apalagi kalau cuma 2 yang dibutuhkan. Tetapi tidak begitu mekanismenya. Mekanismenya di formasi yang mereka lamar. Jadi peringkat atau prioritas THK 2 itu pada formasi yang mereka lamar. Nah, bisa jadi nanti THK 2 yang tidak lolos di Dinas A ini, dia akan dipindah ke unit kerja lain pada formasi yang kosong, pada formasi yang memang tidak ada dilamar. Contoh Dinas C, tidak ada pelamar Dinas C dengan formasi yang sama. Nah, mereka berdua ini bisa dipindah ke Dinas C. Tapi selama Dinas B itu ada yang lamar di tenaga non-ASN tapi tidak ada THK 2, maka yang hanya bersaing di situ adalah non-ASN saja. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya. Jadi teman-teman yang masih bingung
Nah, ini saya sudah jelaskan kepada teman-teman semua. Memang di Kemenpan tidak diatur secara detail, tetapi ada penyampaian dari BKN bahwa seperti itu penjelasan yang saya sampaikan kepada teman-teman. Mereka akan menjadi prioritas pada formasi yang mereka lamar. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Semangat untuk teman-teman semua non ASN, jangan putus asa. Walaupun nantinya ada yang jadi paruh waktu, tetap kita sudah menjadi ASN. Thank you.